memantapkan posisi agar kuat. Jurus 3, yang keempat itu jurus 3. Saya langsung ngomong aja jurus 3. Jurus 3 untuk mencari terobosan ke depan. Untuk mencari terobosan ke depan. Untuk mencari terobosan ke depan. Jurus 4 Angkatan ke-6 dari Perguruan Pencaksilat Pernafasan Wali Nasional Ranting Narmada. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad para keluarga, sahabat, serta insya Allah para pengikutnya setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu, 28 laki-laki dan 27 perempuan sudah menyelesaikan latihan pradasar selama 3 hari sejak tanggal 19, 20 dan 21 Maret 2021. Pada hari ini, hari Ahad tanggal 21 Maret pukul 14.35, saya nyatakan 55 orang ini saya terima sebagai anggota keluarga besar Perguruan Pencaksilat Pernafasan Wali Nasional Ranting Narmada Angkatan ke-6. Setelah diterima secara resmi ini, Anda mempunyai hak dan kewajiban. Hak Anda seperti tadi mempunyai pakaian seragam, memakai pakaian seragam ini, tapi ada uang, ada barang. Kemudian kewajiban Anda berikutnya adalah berlatih di mana saja ada ranting atau cabang perguruan kita ini di seluruh Indonesia. Tapi yang berkembang sekarang ada di Sumsel Tenggara Barat. Kemudian yang berikutnya kewajiban Anda 1 bulan Anda membayar iuran Rp10.000. Bukan untuk saya, tapi untuk organisasi ini. Seperti sekarang ini pinjam. Jadi masa kita tidak sekedar berikan kebersihan. Jadi tolong loyalitas Anda pada organisasi ini. Nggak ada lagi pendapatannya selain itu. Kalau hanya ngerokok 10.000 nggak cukup itu. 10.000 sebulan. Ya, 6 bulan berikutnya Anda sudah bisa jadi senior angkatan ke-7. Anda berhak naik ke tingkat berikutnya dengan membayar uang ujian sebesar 20.000. Ya, kemudian ada event-event yang lain. Biasanya kalau Idul Fitri kita mengumpulkan fitrah untuk dibagikan saudara-saudara kita yang di dekat-dekat sini. Ya, kemudian pada waktu Idul Adha ada sedekah kurban. Ya, silahkan kalau di Mataram biasanya kita bisa mengumpulkan sampai 10 sampai 8 sampai 10 kambing, kita bagi-bagi ke pesantren-pesantren. Kalau di pantai sana ada yang jaga pantai, itu ada punya masjid, itu kita berikan 2 kambing kan. Biasanya tetap di provinsi kita berikan 1 ekor kambing untuk sekedar siar kita bahwa ini dari Perguruan Pencaksilat Pernafasan Wali Nasional. Seperti itu. Di sini bisa diadakan seperti itu. Silakan saja nanti diatur dengan pengurus di sini. Kemudian tadi ada ide kalau hari Ahad pagi itu sebulan sekali adakan latihan di Pantai Meninting, karena Mataram itu setiap Ahad pagi latihan di Pantai Meninting. Jadi kalau suatu saat kapan-kapan sebulan 2 bulan sekali kah atau sebulan sekali kita latihan di Meninting, Pantai Meninting. Kalau biasanya latihannya kan di sini kan, di sini di halaman ini. Sebulan sekali adakan atau 2 bulan sekali lah akan kembali latih ya di Pantai Meninting. Tidak bisa pakai mobil ke sana, mobil bisa diparkir di luar.
yang bisa masuk sampai ke pantai pakai motor, sepeda motor. Itu hak dan kewajiban Anda. Jadi karena itu pada sore hari ini mewakili pengurus tadi saya menerima Anda. Ya. Selanjutnya langsung saja kita melakukan penyematan secara simbolis setelah diterima tadi untuk 2 orang yang mewakili Anda. Jadi mohon Pak siapa namanya? Pak Nasri. Pak Nasri berdiri di sini sama Ibu siapa? Mbak Zuhria. Ya Bu Zuhria maju ke sini. Sini Pak, hadap saya sini. Kelihatan? Kita ini Anda dapatkan dengan cucuran keringat dan muntah Anda. Jadi tidak ada organisasi lain yang seperti itu. Ya. Jadi latihan tetap ada putar 5-7 seperti itu, tapi hanya 20 putaran, nggak sampai ratusan itu. Kemarin itu pembersihan namanya. Jadi kalau latihan itu jurus 1 sampai 10 hanya setengah jam, nggak sampai 2 hari kayak begini. Jadi jurus 6 bulan lagi belum tentu. Operasi masih Terus hari Rabu sore di sini. Rabu sore Ahad, Jumat sore. Jumat sore di koperasi. Ya nanti makanya tadi ada ide kalau sekali waktu sebulan sekali atau 2 bulan sekali latihan di Pantai Melinting Ahad pagi. Ya, gabungan. Kayak Jongkan sama Pinggirato itu tiap Jumat sore latihan gabungan. Karena hanya jadi cabang rantingnya cabang Lombok Barat. Ya, seperti itu ya. Ya, mari kita begini dengan marus itu. 1, 2, 3, 4. Ayolah kawan, rapatkan barisan, tegakkan badan, pandangan ke depan. Olahragamu, olah jiwamu, sehatlah batinmu. Tetap berdoa pada yang kuasa, serap energi alam yang melimpah. Latih nafasmu, asah indramu, kendalikan emosimu. Di sini Badan Putih Nasional, rumah kita semua. Di sini kita merajuk asa untuk meraih bahagia. Filosofis Buddha adalah tujuan hidup seseorang untuk mencapai cita-cita. Tujuan hidup seseorang untuk mencapai cita-cita. 1. Filosofisnya adalah untuk mengunci apa yang sudah kita dapat agar tidak cepat hilang. Jurus 1 untuk mengunci, ya yang kedua itu jurus 1. Jurus 1 filosofisnya adalah
untuk mengunci apa yang sudah kita dapat agar tidak cepat hilang. Yang ketiga, jurus 2. Untuk memantapkan posisi agar kuat. Yang ketiga, jurus 2 filosofisnya adalah untuk memantapkan posisi agar kuat. Untuk membuka cakrawala baru. Untuk membuka cakrawala baru. Untuk membuka cakrawala baru. Jurus 5, diguncang prahara, koma cobaan, koma musibah, dan kenikmatan. Diguncang prahara, cobaan, musibah, dan kenikmatan. Jadi jurus 5 itu sengsara membawa nikmat. Guncang prahara, cobaan, musibah, dan kenikmatan. Jurus 6, pengobat dari musibah jurus 5. Untuk mengobati jurus 5, pengobat dari musibah jurus 5. Pengobat dari musibah jurus 5. Jurus 7 sama seperti jurus 5, ditambah kata-kata yang lebih hebat lagi saja. Jadi diguncang prahara, cobaan, musibah, dan kenikmatan yang lebih hebat lagi. Diguncang prahara, cobaan, musibah, dan kenikmatan yang lebih hebat lagi. Tambah kata-kata yang lebih hebat lagi saja. Jurus 8, pengobat dari musibah jurus 7. Jurus 8 itu untuk mengobati jurus 7. Pengobat dari musibah jurus 7. Jurus 9, untuk meraih hasil perjuangan yang hakiki. Untuk meraih hasil perjuangan yang hakiki. Untuk meraih hasil perjuangan yang hakiki. Jurus 10, untuk meraup kebugaran. Untuk meraup kebugaran dan kesempurnaan lahir batin. Untuk meraup kebugaran dan kesempurnaan lahir batin. Untuk meraup kebugaran dan kesempurnaan lahir batin. Itu filosofis jurus. Sekarang judulnya penggunaan jurus. Tulis judulnya penggunaan jurus. Jurus 1 gunanya untuk mengunci tenaga kita serta tenaga lawan kita. Untuk mengunci tenaga kita serta tenaga lawan kita. Untuk mengunci tenaga kita serta tenaga lawan kita. Line mode. Taruh dulu pulpennya semuanya.
Bukan orang biasa lagi. Taruh dulu pulpennya. Enggak badannya. Anda mempunyai energi yang tidak dipunyai setiap orang. Gaib artinya ada tapi tidak ada. Anda yakin Allah itu ada tapi tidak ada. Artinya gaib. Ya. Jadi tidak tiap orang punya energi seperti yang Anda olah seperti tadi malam ini. Anda sekarang kalau kemana-mana akan mempengaruhi wilayah itu. Aura Anda bisa dirasakan jin itu sampai jarak 70 meter sudah bisa dirasakan dia. Jadi kalau Anda sekarang menonton pertunjukan-pertunjukan yang menggunakan bantuan makhluk harus tahu diri. Kuda kepang, reog, uret, jaya langkung, apalagi debus, sulap, seperti itu. Kalau Anda misalnya nonton pertunjukan seperti itu, mesti pawangnya akan merasa. Biasanya keris bisa berdiri, kok tidak bisa berdiri, mesti ada sesuatu di sekitar situ yang menyebabkan jinnya kabur. Mesti pawangnya akan ngomong, maaf saudara-saudara seguru dan seilmu, jangan ganggu. Itu artinya ada salah satu dari Anda di situ. Atau enggak salah dua atau salah tiga. Harus tahu diri, kalau ada dia ngomong begitu harus segera kunci tenaga Anda. Jurus 1, innamal a'malu binniyah. Diniatkan tenaga kita tidak memancar keluar, baru dibayangkan jurus 1. Semua tangannya, kunci tangannya. Ya. Tegak badannya. Ya. Semua ikuti saya gini. Ya, gitu. Ya, itu sudah jurus 1. Dibayangkan, jangan di depan orangnya. Nggak usah, cukup. Bisa tahan, begini saja. Kunci 1, niatkan energi tidak memancar keluar. Baru nonton kan bagus kan, orang potong leher, tangan, makan beling, makan api. Kita tidak usah terheran-heran dengan itu. Tidak ada manfaatnya bagi kita. Makan roti lebih enak apa yang makan beling. Ya. Kalau dia menantang-nantang baru kunci dia tenaganya. Jangan dimakan dulu, suruh pegang dulu. Kalau dipegang saja panas apalagi dimakan. Bakar dia. Jadi begitu. Kemudian jangan coba-coba menyakiti orang lain. Ingat, Anda tidak boleh sekarang berpikiran mau menyakiti dan berbuat jelek pada orang lain. Karena setiap Anda menahan nafas, Anda berzikir. Setiap membuang nafas, salawatnya bihamdalah. Ingat itu. Kalau ada orang berniat jelek pada kita, tempias dia. Tapi kita tidak boleh berpunya pikiran suudzon, pikiran negatif pada orang. Ya, sekarang Anda sudah masuk ke sini, sudah harus punya resiko seperti itu. Ya, harus diperbaiki sekarang mindset Anda. Nggak boleh punya pikiran, wah kurang ajar nih, kita kerjain aja. Jangan begitu sekarang. Tidak boleh ada punya pikiran begitu. Ya, harus berubah sekarang. Ingat, setiap Anda menahan nafas, Anda berzikir. Membuang nafas, salawat Nabi Hamdalah. Itu sekarang. Ya. Jadi karena itu kalau ada orang seperti tadi Anda pertunjukan, Anda nonton, ya toh nonton sih bagus sih. Tapi tidak usah kepingin seperti itu. Apa manfaatnya? Nggak ada gunanya. Kalau ada dia marah menghadap kita, cukup Anda lihat saja. Bayangkan jurus 1 tadi, hisab, tahan, kunci dia. Baru ngomong, maaf. Barangkali saya salah, bisa kita selesaikan baik-baik. Insya Allah selesai itu. Gak usah sombong, belum tahu saya walet. Bisa gitu. Cukup begitu saja. Beres dengan jurus 1 itu. Cukup begitu. Orang marah. Kalau dia marah sekali, dia bisa jatuh terduduk. Seperti itu. Tapi ngomong begitu. Kunci dulu dia tenaganya. Hisab, tahan. Kunci baru ngomong, maaf. Saya barangkali salah, kita bisa selesaikan. Boleh ngomong keras tapi tidak usah kasar. Tapi sudah dilakukan penguncian dulu, kunci tenaganya dia. Baru ngomong. Itu jurus 1 gunanya seperti itu. Ya, semua jurus harus pakai rasio, harus pakai akal. Anda seperti punya pisau, di mana makainya? Tahu kan? Punya HP, di mana makainya? Punya senjata, punya pistol, di mana memakainya? Seperti itu. Sekarang energi sama. Anda punya energi yang tidak dipunya setiap orang. Karena itu harus bisa mengelolanya, harus bisa mengendalikan diri.
Itu ya, itu satu. Jurus 2, gunanya untuk memakukan sesuatu ke bumi. Untuk memakukan sesuatu ke bumi. Paku. Untuk memakukan sesuatu ke bumi. Ya, taruh dulu pulpennya sudah padanya. Prakteknya yang perlu nanti tanya jawab dilengkapi catatannya. Ya, segak padanya semuanya. Ya, jurus 2 semuanya. Ya, begitu. Ya, cukup begitu. Tirukan semuanya. Kan bumi. Ya. Seperti memakukan sesuatu ke bumi. Misalnya saja ini. Boleh begini dipakainya. Kita misalnya mau cari Pak Nasri ini. Di tempat kerjanya nggak ada, di rumah nggak ada. Dari rumah boleh. Bisa tahan, pakukan Pak Nasri itu di rumahnya. Tapi segera ke rumahnya. Pak, saya dengar bahwa baru panen boleh ngutang 100 ya. Misalnya begitu. Pemakaiannya boleh begitu. Ya, hati-hati ya, harus rasis. Atau kita sudah beli tiket pesawat. Sini sampai Bil berapa lama? Misalnya ini rumah kita. Berapa lama? Kalau ke Bil kita dari sini. Setengah jam. Lihat waktu, jangan kurang 5 menit pesawatnya dipaku. Dosanya kita yang terima. Jadi lihat waktunya, masih setengah jam, masih cukup. Paku dulu pesawat itu, hisap tahan, bayangkan begini saja. Nah begitu, baru segera kerjakan pekerjaan itu, cepat, segera ngebut ke sana. Meskipun sendiri kita masih ditunggu, insya Allah begitu. Ya boleh dipakai begitu. Sampai di sana harus dilepas, kalau nggak dilepas hilang kayak Sriwijaya Air itu. Ya itu boleh seperti itu. Ya, itu penggunaan jurus 2 seperti itu boleh. Ingat ya, jangan sembarangan. Waktu juga dilihat, rasionya jalan. Ya. Keperluan kita, pentingnya harus selesaikan dulu, segera ngebut ke sana. Itu jurus 2. Jurus 3, gunanya untuk menolak serangan yang datang kepada kita. Untuk menolak serangan yang datang kepada kita. Atau pada orang yang akan kita bantu. Untuk menolak serangan yang datang kepada kita atau pada orang yang akan kita bantu. Ya, untuk menolak serangan yang datang pada kita atau pada orang yang akan kita bantu. Ya, taruh dulu pulpennya semuanya. Ya, semuanya tegak badannya. Ya, terus 3, dorong ke depan semuanya. Ya, begitu. Ya. Misalnya begini, Anda sedang jalan-jalan misalnya. Ini misalnya, sekarang sudah damai sih. Misalnya kita jalan-jalan kalau di Mataram, di Karanggeneng, Ketemon atau di Bil dulu, apa namanya, Tanah Awu. Sedang jalan-jalan naik motor begitu, tahu-tahu ada perang antar kampung. Lempar-lemparan, langsung isep tahan, bayangkan jurus 3, jangan dilepas motornya. Ya, begitu, bayangkan saja jurus 3. Atau kalau sedang naik mobil, Anda nyetir ya diam saja, atau kalau kita sedang tidak nyetir diam, semua satu mobil diam, bayangkan jurus 3. Meskipun dipukul-pukul mobil kita insya Allah tidak akan melecet. Atau Anda sedang jalan-jalan ke Surabaya, ketemu supporter bonek itu. Minta uang lah, minta rokok lah, seperti itu. Lamsam saja, isap tahan, bayangkan jurus 3. Dorong saja, jalan saja, insya Allah tidak akan terganggu kita. Tapi tidak boleh coba-coba. Ada perang ya masuk ya kena betul sih. Tidak boleh melawan alam artinya. Melawan itu kan alam itu. Alam itu kejadian maksudnya. Misalnya ada perang di situ jangan masuk. Apa urusannya kita ke situ? Tidak ada urusan menghindari. Kecuali kalau ada keluarga yang harus diambil. Misalnya anak kah, saudara kah masuk baru masuk. Tapi kalau sementara tidak ada kepentingan, tidak boleh masuk. Tapi kalau kita tahu-tahu sudah berada di tengah-tengah itu, misalnya di lingkungan, tahu-tahu sudah masuk di situ, tidak usah khawatir. Langsung bayangkan jurus 3 itu. Ya. Tapi kalau tahu, jangan hindari. Ya, jangan melawan kejadian alam. Jangan seperti kemarin karateka yang hilang di Laut Selatan itu. Kok perang kok melawan ombak gitu? Jangan sih. Latihan kok melawan ombak. Jangan seperti itu. Ya. Jurus 3 penggunaannya seperti itu. Jurus 4 gunanya
untuk membongkar benteng penyakit. Untuk membongkar benteng penyakit. Fisik maupun non-fisik. Untuk membongkar benteng penyakit fisik maupun non-fisik yang akan mencelakakan kita. Untuk membongkar benteng penyakit fisik maupun non-fisik yang akan mencelakakan kita atau pada orang yang akan kita bantu. Jadi bisa bantu orang gitu. Untuk membongkar benteng penyakit fisik maupun non-fisik yang akan mencelakakan kita atau pada orang yang akan kita bantu. Ya. Udah, taruh dulu pulpennya. Penyakit fisik itu maksudnya penyakit medis. Kalau penyakit non fisik itu non medis, gangguan jin, disantet orang, bangkruan itu non medis. Jadi penyakit fisik yang tangani dokter atau yang non fisik, yang biasanya pakai belian atau pakai dukun atau pakai sandu. Ya, itu bisa kita bongkar dengan jurus 4. Jurus 4 itu kalau di lapangan tangkap, tusuk, turun, bongkar. Akhiran jurus saja yang dibayangkan. Seperti ada lembaran, ada robek begini 4. Awas kena tetangganya kalau menyuruhkan ya. Nah begitu. Ya jurus 4 itu sudah. Misalnya sakit gigi, bisa tahan, bongkar dulu bentengnya. Sakit kepala, bongkar dulu. Satu sakit perut, bongkar, dirobek begini. Bayangannya robek. Nah begini saja jurus 4 itu. Ya cukup begitu bayangannya. Robek terus, bentengnya dirobek. Seperti itu. Ya. Ya, jadi semua bayangannya akhiran saja. Jurus 1 ya begini saja, jurus 2 begini, jurus 3 begini, jurus 4 robek begini. Ya. Akhirannya saja. Itu jurus 4 untuk membongkar benteng penyakit. Ya. Jurus 5 untuk menguasai sukma seseorang, untuk menguasai sukma seseorang, untuk menguasai sukma seseorang agar tunduk pada keinginan, garis miring kemauan baik, kita sesuai tuntunan agama. Untuk menguasai sukma seseorang agar tunduk pada keinginan atau garis miring kemauan baik kita sesuai tuntunan agama. Ya, untuk ya sekarang maaf ini hanya satu ini. Sudah, nggak maksudnya nggak dibagikan semua. Agak dikit. Saya biar bisa melihat. Maaf saya minum sebentar ya. Ya, tidak ada lubang udaranya ini. Taruh dulu pulpennya. Jurus 5 jangan bayangkan yang muter-muter sampai oe itu. Cukup bayangannya semuanya, tegak badannya. Ya. Tangkap di kanan. Ya. Di kanan bukan di kiri. Kanan itu kiri. Ya, tangan kirinya di atas. Kanan Pak Alam. Kanan. Sebelah sana. Ya. Di bapak-bapak di ketiak di atas, ibu-ibu di pinggang. Ya, tangan kirinya di atas. Ya, semua ya. Sudah, sekarang ini di kiri itu. Nah, itu kanan. Ya. Setelah itu dua-duanya dibalik. Tangan kiri tetap di atas. Lihat saya dulu. Nah, kok kenapa bisa begitu-begitu? Lihat sini saja. Nah, gitu saja. Tangan kiri tetap di atas. Itu di bawah tangan kirinya. Kayak ensel. Dua-duanya. Kecil Leo nanti. Biar dia sendiri. Tangan kirinya di atas dulu, ya. Terus dibalik, dua-duanya dibalik.
Ya gini saja. Balik. Kok bisa kita? Kiri kelihatan. Kayak kaku nih. Kalian keseleo dia. Ya sudah, ya semuanya yang sudah mengerti ya coba ulangi lagi, tangkap, harus bisa semua. Tangkap dulu di kanan. Ya. Ini putih ketemu putih namanya, hitam ketemu hitam. Lengket ini, jangan dilepas ini, lengket ya. Ya lengket. Sekarang digesek di bajunya, kalau ibu-ibu dari pinggang kanan ke pinggang kiri, kalau bapak-bapak dari ketiak kanan ke pinggang kiri. Jadi menyilang kalau bapak-bapak, ya. Gesek ke pinggang kiri. Ya sudah itu 5 itu. Cukup begitu. Jadi sekarang kalau Anda ketemu orang mabuk di jalan bawa pedang, cukup begitu. Anda lihat, baru isap, tahan, tangkep tadi, pelintir, banting, baru ngomong. Kamu kenapa mabuk di jalan? Bikin malu saja, pulang-pulang. Insya Allah mau dia, meskipun ngomel dia. Kamu tidak ada apa-apanya, tapi pergi. Kalau dulu Anda sebelum masuk walet, orang mabuk di jalan begitu dikejar Anda. Apa urusanmu sampai rumah dikejar. Tapi kalau sekarang, enggak. Sekarang sama putra-putrinya, sama murid-muridnya seperti itu. Kalau anak-anak nakal, jangan, nggak usah marah-marah, nggak usah. Belum tahu ibu ikut walet ya, nggak usah gitu. Cukup, bisa tahan. Kunci tenaganya dia pakai 1 tadi, baru pakai 5 ini. Tangkap, pelintir, banting, baru. Nah, ini maksud mama itu begini loh. Itu maksud bapak itu begini loh. Seperti itu. Tapi lakukan jurus 1 sama 5 itu tadi. 1 tadi kan mengunci tenaga. 5 itu menguasai sukma seseorang agar tunduk pada kemauan atau keinginan baik kita sesuai tuntunan agama. Ya, baru dinasihati dia gitu. Jadi kalau anaknya nakal sekali nggak mau beritahu seperti itu. Tapi kunci dulu 1, baru putar 5 tadi. Tetap gitu ya. Tangkap, pelintir. Ya cukup begini. Itu dibayangkan saja, nggak usah di depan anaknya. Cukup dibayangkan saja. Baru. Jangan mabuk di jalan, pulang. Insya Allah mau. Seperti itu. Ya, itu jurus 5. Jurus 6 gunanya untuk menghunjam lawan. Menghunjam itu memasukkan ke bumi. HUNJAM, menghunjam. Menghunjam lawan ke bumi. Untuk menghunjam lawan dengan dahsyat ke bumi. Tambahi dengan dahsyat. Untuk menghunjam lawan dengan dahsyat ke bumi. Untuk menghunjam lawan dengan dahsyat ke bumi. Ya, kalau dulu rupanya sudah. Ya, santet itu tidak dikirim lewat udara saja. Kadang-kadang dia ditaruh di depan pintu kita atau di depan gerbang kita. Kalau kita langkai dia, itu langsung seperti hawa dingin atau hawa panas masuk ke tubuh kita lewat kaki. Nah, dingin atau panas begitu. Nah, itu segera langsung isep, tahan. Bayangkan jurus 6 itu semuanya jurus 6. Tangkap di kanan seperti 5 tadi. Di kanan. Tangan kirinya di atas. Di kanan. Kamu itu gak tahu diri kanan. Ya, sekarang kalau ini begini. Kalau ini begini. Tusuk ke bumi. Bumi. Ya. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan atau jadi di rumah atau di mall, biasanya kalau kita masuk pasar itu penglaris itu sama ibu. Ada penglaris yang nakal. Kalau kita lewat gitu langsung panas itu langsung pegang langsung enggak. Gini saja. Nggak usah tangannya gini-gini. Cukup bisa tahan. Bayangkan jurus 6 itu sampai dia mengalir sampai keluar, dihunjam ke bumi. Sampai habis ke bumi. Ya. Dihunjam dengan dasar ke bumi. Itu jurus 6 gunanya. Hunjam ke bumi. Ya. Sekarang jurus 7. Jurus 7 sama seperti jurus 5, tetapi untuk orang lebih dari 1. Sama seperti tulis jurus 7 itu penggunaannya sama seperti jurus 5, tetapi untuk orang lebih dari 1
atau bersifat massal 1, 5, 10, 20 pakai jurus 7 ini. Jadi untuk menguasai beberapa orang gitu. Kalau 5 tadi untuk menguasai sukma seseorang, kalau jurus 7 massal menguasai sukma beberapa orang, lebih dari 1. Ya, taruh dulu pulpennya. Ya. Semuanya jurus 7. Taruh dulu pulpennya, nanti tanya. Ya, angkat tangannya seperti ngambil pedang dari punggung. Ya, ibu-ibu tangan kirinya di pinggang kanan. Pinggang kanan. Bawa apa? Di pundak. Apa di pundak? Ya. Ini dipancungkan sejajar leher, tangan kirinya nanti digesek ke pinggang kiri. Ibu-ibu dari sini ke sini, bawa dari sini ke sini. Ya, pancung sejajar leher. Seperti itu. Ya, sejajar di depan ini ya. Pancung leher lawannya di depan. Nah, begitu. Ya, potong leher gini. Ya, jangan ke bawah begini, samping begini. Ya, gitu. Ya, maaf ya, jangan main-main sekarang ya. Meskipun sekedar berjorak, jangan main-main. Sama buku saja, kikir itu ada pukul dengan buku itu putus. Nanti dia nggak bisa tidur. Kalau enggak aneh nggak bisa tidur. Betul ini. Ya. Jadi sekarang jangan main-main. Sama anak-anak juga jangan. Ya. Kadang-kadang tidak terkontrol yang cerita itu, ya. Ya, lebih baik pukul kayak meja gini atau tembok. Main-main dengan koran saja pukul-pukul jangan. Ya. Itu pikir itu saya pukul dengan koran putus loh. Ya, seperti itu ya. Jurus 7 tadi begitu. Ya. Pancung sejajar leher. Ya, gitu ya. Baru diajak ngomong dia. Kalau Anda misalnya RT di demo 10 orang misalnya. Terus lakukan itu, pancung dulu dia. Baru berlanjut. Ada apa ini? Bisa bicara baik-baik nggak? Insya Allah mau dia. Tapi lakukan jurus 7 itu. Anda kalau kemana-mana misalnya, kalau dirampok 1 orang, mana HP bu? Jangan gitu. Apa urusannya HP saya ini? Itu. Tapi pancung dulu kalau sendiri pakai 5 tadi. Banting. Kalau 2 orang pakai 7. Apa urusanmu? Ini HP saya. Itu. Apalagi pokoknya lebih dari 2 orang, lakukan jurus 7. Ya. Kalau Pak Bupati di demo nggak bisa, nggak mempan, kecuali kalau Anda jadi kepala Pol PP-nya baru. Atau diminta tolong bisa. Saya pernah diminta tolong oleh Pak Lalu Srinata waktu jadi gubernur. Undang-undang penghinaan presiden pertama kali dicabut, itu ternyata data intelijen dari Koren dan kepolisian itu akan ada demo 3.000 orang, akan membakar patungnya SBY dan JK. Waktu itu bil belum ada. Saya kemudian diminta tolong Pak Lalu Srinata, saya jelaskan, saya ngomong saya pinjam kendaraan dan saya minta rute Pak JK waktu datang. Pak JK yang datang. Waktu itu penghijauan di Sekotong. Terus langsung meninjau bil. Langsung ada waktu itu konferensi golkar di saya waktu itu. Saya diminta tolong oleh Pak Gubernur. Malu saya kalau patungnya SBY JK pertama kali di Indonesia dibakar di sini. Oke Pak, saya minta rute, minta waktu jadwalnya, sama saya pinjam kendaraan. Saya ajak 11 orang, saya bagi tugasnya, lindungi kendaraannya JK, Bu JK, kan ada 2 RI2, Kemudian sampai lokasi, saya blokir, saya tutup semua, pakai itu tadi, pakai jurus 7. Alhamdulillah tidak terjadi sesuatu. Dan Pak Gubernur berterima kasihnya di depan umum. Pada waktu Dies Natalis Universitas 17 Agustus, saya diucapkan terima kasih. Terima kasih Wali Putih Nasional telah membantu saya. Kemarin sempat kaget, masa bisa begitu? Tapi bisa buktinya. Saya berdiri di mobilnya Pak RI2 itu harusnya ditanya, saya tidak punya ID. Saya hanya pakai pakaian batik resmi aja, catering aja tuh ada tulisannya ID, catering. Saya tidak ada apa-apa, saya hanya gini saja di sebelah mobil itu. Harusnya ditanya ini security siapa Anda. Tapi alhamdulillah tidak ada yang tanya. Seakan-akan nggak ada lah. Memang diminta tolong oleh penguasa. Gitu.
Boleh begitu, bisa dipakai jurus 7 itu. Tapi kalau Anda sendiri, jangan sampai nanti ya ketemu orang diminta HP, diminta di jalan langsung diberikan. Jangan, nggak usah belajar tangkis balas. Sudah apa yang Anda punya pegang, tas, pukul pakai tas. Tapi pakai jurus 7 itu, tempias dia. Ya, begitu. Ingat, setiap nahan nafas, zikir. Setiap buang nafas, sholawat Nabi, hamdalah. Kan seperti itu selalu. Ya, itu seperti itu, jurus 7 seperti itu. Jurus 8 gunanya untuk menghancurkan lawan dengan dahsyat. Untuk menghancurkan lawan dengan dahsyat. Untuk menghancurkan lawan dengan dahsyat. Dengan hebat ya, dengan hebat. Ya, semuanya taruh pulpennya sudah. Sama jurus 8 sama 6 tadi. Semua tangkap di kanan, semuanya. Tangkap di kanan. Tangan kirinya di atas. Ya, sekarang diputar. Tusuk ke depan. Awas jangan kena temennya ya. Yang di belakang mundur sedikit. Ya, lurusnya ini. Jangan di samping sini. Kalau di samping sini masih bisa digebuk sama jin itu. Sini bayangan saja. Ini bayangan saja nanti. Kita membayangkan saja. Tapi bentuknya harus betul. Ya, seperti itu ya. Ya. Kalau kanan depan, tangkapnya di kiri, tangan kanannya di atas. Tangkapnya di kiri. Kalau kanan. Ini sekarang kita berubah kuda-kuda kanan. Ya. Sama sekarang putar. Tusuk tangan kiri. Ya, begitu ya. Pas di tengah-tengah ini. Ini yang bisa kalau ada begini masih bisa digebuk ini. Ya, itu 8. Jin itu kalau sudah masuk ke tubuh manusia, kalau Anda mau ngecek penyakit itu medis atau non medis, itu kelemahannya dia di jempol ini. Kalau mau ngecek itu, penyakit itu medis atau non medis, luruskan kakinya, cek saja. Anda pegang saja, nggak usah dipejet. Bisa tahan. Bayangkan jurus 4 tadi, angkat, langsung hajar pakai 8 itu. Kalau dia teriak, aduh, non medis berarti. Atau dia sakit, gitu kan, non medis itu. Wong tidak diapa-apakan, hanya dipegang begini saja kok. Anda isep nafas, zikir, bongkar 4, hajar pakai 8. Kalau dia sakit, kalau tidak sakit berarti medis, bawa ke dokter atau dipijat. Tapi rata-rata seperti itu. Ya, hajar pakai 8 itu. Ya. Seperti itu untuk menghancurkan lawan dengan dahsyat. Metode ruqyah itu tidak bisa seperti itu, sakit panas-panas saja, tapi bohong dia. Jadi waktu pertama kali ruqyah masuk ke Indonesia, NTB, salah satunya saya dituduh begitu. Karena ke dalam yang Bapak ajar, Bapak jin. Gitu. Ayo kita dialog dulu, saya gitu. Di depan umum lah. Gitu. Kalau Anda merasa bahwa ruqyah itu yang paling betul, tidak bisa. Ternyata Allah menunjukkan seperti itu. Di pesantren, di Hidayatullah, di Pejero ya. Di Pejero itu ada salah satu muridnya yang kelas 6 SD kesurupan. Sudah 2 hari disetelkan ruqyah, dipukuli, masih kesurupan saja. Akhirnya adalah salah satu ustadznya nelpon saya. Saya masuk ke sana, langsung saya ceramai dia, jangan sendirian. Sendirian nanti bisa diganggu jin. Lu tahu-tahu anak ini yang katanya sudah 2 hari kesurupan, itu ya, anak-anak keliling bacakan Yasin dan sebagainya. Setelah selesai tetap aja dia takut, tetap 2 hari tetap kayak boneka yang ada apa? Ada pernya itu loh. Langsung saya sentil. Siapa namamu? Wah, nangis tengah mati. Ustadznya dimarahin sama dia. Senang ya saya dipukuli. Padahal hanya saya sini. Siapa namamu? Siapa namamu? Wah, marah dimarahin. Senang saya dipukuli ya. Saya ngomong, saya kan hanya tanya namamu. Kamu kalau mau manusia kamu bisa jawab. Seperti Tuhan. Nggak tahu sih. Siapa namanya? Seperti gitu. Langsung saya ambilkan garam. Baru setelah garam
Lalu setelah itu dimandikan, setelah dimandikan selesai, gak kumat lagi, langsung saya ditelepon sama ustadznya. Pak Sis, kalau ditelepon lagi sama pesantren nggak usah Pak, datang lagi. Pak Sis dituduh bawa jin kata. Saya pikir orang ini nggak ngerti mana ya. Dia tidak bisa, buktinya dia berhari-hari distelkan itu ya nggak keluar-keluar jinnya. Harus punya energi yang diolah seperti tadi malam itu. Harus kalau kuda-kuda maju, nah harus begitu. Karena energi magnet itu berputar begitu. Hanya harus C bentuk kakinya, maju, C begitu. Nah, ini medan magnet diolah. Magnetnya kalau sudah terkumpul bagus bisa diinduksikan tadi untuk meruqyah orang gitu. Dengan zikir tadi, dengan zikir, niat, pembayangan jurus harus itu. Karena yang kita hadapi adalah minal jinnati wan nas. Baik jin yang berupa jin maupun jin yang berupa manusia. Orang kalau pemabuk, pemarah, minal jinnati wan nas itu. Seperti itu ya, jadi tidak cukup dengan bacaan saja. Orang mabuk Anda bacakan ruyam, dilawan Anda masih. Tapi kalau Anda pakai jurus itu cukup seperti itu, jurus disatukan seperti itu. Ya, saya sampai digitukan anak itu tadi. Ini jinnya yang 9 Pak, yang 6 sudah keluar, tinggal 3. Dari kemarin ya 1 aja diganti-ganti namanya. Siapa kamu mau? Mikel. Wah, kamu neraka. Keluar nggak? Ya panas-panas. Keluar. Lagi masuk lagi. Siapa namanya? Pak Ijo. Wah. Oh, sekarang Anda bisa seperti itu. Jangan ditanya-tanya, jangan berdialog seperti itu ya. Jangan bilang, ngapain kita ngomong-ngomong sama jin? Kayak buat jalangkung saja. Jalangkung kan gitu, jalangkung datanglah di sini ada pesta. Jangan. Ngapain kita berdialog sama jin? Pokoknya dia harus keluar, tidak ada urusannya sama manusia. Itu aja, pokoknya harus keluar. Kalau Anda ajak ngomong-ngomong nanti minta, saya belikan dulu ayam bakar baru saya mau keluar. Apa urusannya sama kita? Tidak ada urusan, ajar saja. Seperti itu. Ya, itu jurus 8. Jurus 9. Gunanya untuk menarik racun hidup atau mati dari tubuh kita. Jurus 9. Untuk menarik racun hidup atau mati dari tubuh kita. Racun hidup itu racun yang dari tenung, dari santet, dari gangguan jin. Racun hidup itu. Kalau racun mati, racun yang dari binatang. Racun dari ular, kalajengking, lipan, tawon, itu racun mati, racun dari binatang. Jadi racun itu bisa kita tarik dari tubuh kita, racun hidup atau mati dari tubuh kita, atau dari tubuh orang yang akan kita bantu. Bisa bantu orang. Atau dari racun dari tubuh orang yang akan kita bantu. Kita bisa bantu orang. Ya, taruh dulu pulpennya, semuanya. Nanti didekati di tangan. Ya, semuanya, 9. Semua tangan kanannya sangga langit. Sangga langit tangan kanannya. Ya, tangan kirinya tekan bumi. Tekan buminya. Lantainya tekan sebelahnya aja, gini. Ya. 9 sudah itu. Sangga langit tekan bumi. Seperti itu. Itu jurus 9 sudah. Bayangannya itu aja. Ya. Misalnya kita jalan-jalan di sawah atau di gunung, kemudian digigit ular. Tarik dulu racunnya itu. Bisa tahan, bayangkan jurus 9 itu tadi. Terus, nafas tidak kuat, buang, selawat Nabi Abdullah. Isap lagi tahan, terus, bayangkan 9. Sampai dia keluar, sampai kemudian diikat secara sederhana, diberi daun-daunan baru. Insya Allah tidak membahayakan kita sampai puskesmas atau rumah sakit terdekat. Begitu, tarik gitu. Kalau sekedar disengat lebah misalnya di sini, ya begini, tahan 1 gini aja. Biasanya kan sengat lebah kan bengkak. Itu langsung isap, tahan, tempel begitu saja, bayangkan 9. Terus, insya Allah tidak akan bengkak lagi. Tarik saja racunnya. Seperti itu, gunanya jurus 9 seperti itu. Ya. Kalau di sini yang racun hidup itu masih ada itu, soke api itu. Ya, Banyak. sama, soke api itu juga bisa ditarik seperti itu tadi.
Kalau di Sumbawa Bima, gura, sakit gatal yang kayak itu, ada yang kering, ada yang basah, apa kayak eksim itu ternyata santet juga itu. Kalau di Sumbawa Barat katanya ada apa, upas putih yang batuk yang kayak TBC itu, ada yang upas putih atau upas merah. Kalau yang merah berdarah, itu santet juga itu. Sama, tarik itu pakai 9. Sama sekarang kalau corona ini sama. Corona ini pakai tarik itu pakai 9. Kan pilek, batuk pilek sama, tarik pakai 9 itu. Nanti jurus gabungannya nanti. Tapi tadi untuk menarik racun hidup atau mati dari tubuh kita itu jurus 9. Jurus 10 gunanya untuk menarik pengakuan seseorang. Semua sudah makan tadi? Sudah. Ya, untuk menarik pengakuan seseorang supaya ngaku orangnya maksudnya. Ya. Taruh dulu pulpennya. Ya. Misalnya jurus 10 itu begini. Kita mempunyai barang di suatu ruang, kemudian hilang. Nah, kita curiga pada beberapa orang. Ya satu-satu dulu. Lihat orang itu, baru bayangkan jurus 10. Jangan di depan orangnya. Dibayangkan saja. Jurus 10 itu semua jurus 10. Nah, pancung. Ya, potong leher gitu ya. Pancung leher. Jadi kalau jurus 10 dilakukan kan dipegang yang ini apa titik Feng Fu tadi, ya baru dibuka, baru pancung. Ya, seperti itu. Tapi cepatnya begini. Nah, begitu. Ya, baru orang itu didatangi, ditepuk apanya saja. Mau usah ditanya, kamu ngambil barang? Nggak usah, tepuk aja papanya. Kau ngambil barang saya kemarin. Kau ngomong enggak? Iya. Tepuk apanya? Pokoknya dikageti. Tapi lakukan dulu jurus 10 itu. Lakukan jurus 10, isep tahan, pancung dia, baru datengin dia, kagetin dia. Nah, begitu. Dikagetin saja. Supaya ngaku, menarik pengakuan. Itu jurus-jurus tunggal. Ya, sekarang judulnya jurus gabungan. Jurus gabungan. Jurus gabungan ya Allah, segala sesuatu yang bersifat rezeki. Ya Allah, segala sesuatu yang bersifat rezeki, positif dan sehat lahir batin. Ya Allah, segala sesuatu yang bersifat rezeki, positif dan sehat lahir batin, saya serap. Saya serap. Serta segala sesuatu yang bersifat negatif, serta segala sesuatu yang bersifat negatif, penyakit, sesuatu yang bersifat negatif, penyakit, dan yang tidak sesuai syariat, dirontokkan ke bumi. Titik, baru buang napas habis ke bumi. Ya, taruh pulpennya dulu. Perhatikan tegak badannya. Anda seperti yang saya cerita tadi bukan orang biasa lagi. Jadi kita bisa melindungi diri kita dengan cara seperti itu. Kita kalau punya mobil kita cukup dengan baterai sedikit seperti ini, kalau dipegang orang bunyi sudah di sana. Atau sepeda motor sekarang ada remote begitu kan, sama. Jadi tadi wireless ini bisa. Gelombang yang kita ciptakan
lebih hebat dari itu, daripada televisi. Ini di udara ini ada gelombang televisi, ada gelombang radio, gelombang yang kita ciptakan lebih ultra daripada gelombang itu. Tubuh kita ini bisa jadi komputer, bisa jadi pemancar, bisa jadi penerima. Gitu. Jadi sesuai niat kita saja. Gitu. Karena itu kalau melindungi diri cukup dengan seperti itu tadi. Cukup hisap napas, tahan di bawah pusat, kemudian buang sedikit dari hidung, 5% saja. Waktu menghembus sedikit tadi, bayangkan membuat titik di sini. Langsung membayangkan garis, masih ditahan yang 90%. Ya Allah, lindungi seperti buat sapu. Ya Allah, lindungi saya dari gangguan fisik maupun non fisik selamanya. Melingkar sampai kembali ke pusar, baru bayangkan jurus 588 tadi. Ini 5, ini 8, ini 8. Baru buang napas, pusar tadi. Selawat Nabi Hamdalah, langsung isap napas kedua, langkah kedua tadi. Tahan di bawah pusar, buang sedikit lagi di pusar. Lingkari ke atas. Ya Allah, lindungi saya dari gangguan fisik maupun non fisik selamanya. Sampai ke bawah, kembali ke pusar, bayangkan 5, 8, 8, baru buang. Selawat Nabi Hamdalah, langsung napas ketiga, isap, tahan, langsung bayangkan jurus 9. Kita hisap, tahan, buang sedikit di pusernya dia. Bayangkan di depan kita. Lingkari. Allah, lindungi anak saya. Namanya siapa? Sebutkan. Dari gangguan fisik maupun non fisik selamanya. Seakan-akan Anda berjurus di depannya dia, melindungi dia. Jadi kalau dia diserang orang, kena jurus Anda. Gitu. Lalu hisap lagi, tahan, buang sedikit pusernya dia. Lingkari. Ya Allah, lindungi anak saya. Siapa namanya dari non fisik. 588 pasang di situ di pusernya dia. Hisap lagi, tahan. 9, 2 yang bersifat rezeki positif saya daripada diserap anak saya. Yang negatif penyakit yang sudah sesuai syariat rontokan. Seperti itu. Ya. Tiap hari lakukan seperti itu. Anak, istri, suami, silakan. Orang tua kan, pacar tidak boleh. Nah, belum sah. Ya seperti itu ya, itu untuk melindungi diri. Jadi kalau dalam keadaan bahaya, jangan satu lapis, satu paket tadi satu lapis, 588, 588, 92 itu satu. Lagi, kalau 2 lapis boleh 2 paket, 3 paket, 4. Kalau sampai 7 paket itu sampai mengembang sampai 5 meter dari tubuh kita. Aura itu seperti situ saja, bayangkannya di situ saja.